Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rintans. Sesuai dengan judul yang sudah teman-teman ketahui, langsung aja kita bahas ya. Khususnya nih untuk pecinta kucing wajib banget nonton video ini. Jadi buat teman-teman yang kucingnya lagi mencret, teman-teman gak perlu khawatir, gak perlu cari obat yang jauh-jauh, teman-teman tinggal pakai bahan-bahan yang biasanya ada di rumah kita atau yang biasanya kita makan. Nah, bahan yang digunakan itu adalah ini dia. Ini adalah tempe. Oke. Tempenya itu teman-teman bisa beli di mana aja, di pasar bisa atau di warung-warung terdekat teman-teman yang jualan sayur juga ada. Nah, kebetulan banget aku juga suka banget sama yang namanya kucing. Jadi, ini berdasarkan pengalaman aku ya dalam menangani kucing aku yang lagi mencret. Cara ngasih tempenya juga gampang banget teman-teman, gak pakai ribet ya. Jadi, teman-teman tinggal potong tempenya segede gini ya, seperti ini. Ukurannya segini ya teman-teman. Ini adalah untuk kucing dewasa, dan kalau misalkan untuk kucing yang kecil itu teman-teman tinggal bagi dua aja. Nah, segede gini ya teman-teman. Ini untuk kucing yang kecil. Jadi tempenya itu nggak perlu direbus dulu atau digoreng dulu ya. Jadi teman-teman langsung aja habis beli tempenya itu teman-teman langsung potong sesuai dengan kucing teman-teman itu besar atau kecil ya yang mencretnya. Udah gitu teman-teman jangan langsung dikasihin, jangan langsung kayak gini terus teman-teman potek terus langsung dikasihin ke mulutnya. Bukan kayak gitu teman-teman caranya. Jadi tempenya habis teman-teman potong kayak gini, lalu teman-teman tumbuk seperti ini ya. Tumbuknya itu sampai halus ya teman-teman, sampai benar-benar halus. Kalau misalkan masih ada kayak gurinjel-gurinjel gitu, atau kayak gini ya tempenya itu ada yang masih gepeng-gepeng kayak gitu dan belum halus, teman-teman tumbuk lagi ya. Pokoknya sampai benar-benar halus deh. Kenapa tempenya harus ditumbuk sampai halus banget? Soalnya kalau misalnya enggak halus banget, takutnya malah kucingnya itu nggak bisa BAB teman-teman. Jadi ususnya tuh takutnya tersumbat gitu, kan kasihan ya. Udah gitu tempe yang sudah halusnya teman-teman bentuk ya. Nih ini tempe yang udah halusnya. Udah gitu teman-teman bentuk kayak gini aja. Ini kayak gini ya teman-teman, bentuk seperti ini. Ini ukuran makanan untuk kucing yang dewasa, segini ya kira-kira. Nah kalau untuk kucing yang kecil ukurannya teman-teman bagi dua aja. Udah gitu teman-teman bentuk lagi segini ya. Nah kira-kira segini ya teman-teman ukurannya. Nah kalau semua tempe yang sudah dihaluskannya itu sudah dibentuk kayak gini, teman-teman langsung masukkan ke mulut kucingnya ya. Jadi kucingnya itu teman-teman cekokin aja, teman-teman harus berani ya, harus berani masukin ini tempenya ke mulut kucingnya. Jadi masukin ke mulut kucingnya itu jangan di pangkal lidahnya ya, jangan di depan lidahnya sini. Soalnya kalau cuman sampai lidah depannya itu pasti kucingnya langsung muntahin. Tapi teman-teman masukinnya itu agak ke dalam ya, agak ke deket tenggorokan ya teman-teman. Masukinnya itu agak ke deket tenggorokan. Udah gitu nanti juga kucingnya bakalan nelen sendiri gitu teman-teman. Pokoknya teman-teman lakukan ngasih makan tempenya itu sampai habis ya, sampai segini itu habis. Karena tempenya ini adalah sebagai pengganti makanan yang sebelumnya
biasanya kucing tersebut makan. Jadi kalau misalkan kucing mencret itu biasanya nggak nafsu makan gitu teman-teman. Nah, pengganti makanannya adalah tempe gitu. Jadi selain untuk obat, tempe juga untuk pengganti makanan. Dan teman-teman bisa ngasih makannya itu, misalkan ya, kucing teman-teman ketahuan mencretnya itu pada saat pagi-pagi, berarti teman-teman kasih tempenya itu pagi-pagi. Terus kalau misalnya ketahuannya siang, dikasihnya tempenya itu siang, dan gitu seterusnya ya. Terus misalnya nih pagi-pagi kucingnya mencret, terus teman-teman kasih tempenya pagi-pagi tuh. Udah gitu, kalau misalkan siangnya itu kucingnya belum BAB, nah siangnya itu teman-teman kasih lagi tempenya segede ini ya, segede yang udah diukur. Udah gitu ditambah sama makanannya itu kalau bisa yang lembut ya teman-teman. Jadi biasanya itu aku ngasihnya ikan bandeng. Nah, kenapa aku kasih makan ikan? Soalnya ikan itu kan lembut, jadi bisa dibentuk-bentuk kayak gini. Jadi bisa dikasih makan gitu, ngasih makannya bisa gampang lah, lebih mudah gitu ya. Dan juga kalau misalnya lagi mencret juga kan nggak boleh dikasih makan yang kasar, jadi harus yang lembut. Tapi sebelum teman-teman kasih tempe nih untuk makan siangnya, teman-teman bisa tawarkan kucingnya itu dengan makanan-makanan yang biasa mereka makan. Syukur-syukur mau makan lagi ya kan. Kalau misalkan belum mau makan juga, teman-teman baru pakai cara yang kasih tempe itu ya. Nah, untuk makan sorenya, teman-teman lihat dulu nih kucingnya udah BAB atau belum, dan teman-teman harus lihat BAB-nya itu masih mencret atau enggak. Kalau misalkan BAB-nya udah gak mencret, teman-teman jangan kasih lagi tempenya ya. Teman-teman kasih makan seperti biasa mereka makan aja. Biasanya kalau misalnya BAB-nya udah gak mencret, itu kucingnya nafsu makannya udah mulai keluar tuh. Jadi mulai agak tenang lah ya. Tapi kalau misalkan BAB-nya masih mencret, teman-teman bisa pakai cara yang siangnya itu. Jadi kasih makan tempenya ditambah sama makanan yang halus ya, yaitu ikan. Pokoknya teman-teman lakukan itu sampai BAB-nya itu normal kembali ya. Dan kalau bisa teman-teman jangan pakai obat mencret untuk manusia ya. Kalau bisa, oke? Kalau misalkan udah 3 hari lebih atau udah 5 hari atau seminggu mungkin ya, itu belum sembuh juga, teman-teman langsung aja ke dokter hewan ya. Pokoknya jangan ragu untuk pergi ke dokter hewan. Nah, sebenarnya apa sih penyebab kucing bisa mencret? Jadi, sepengetahuan aku ya, itu kalau misalnya kucingnya itu makan makanan yang basi atau yang kotor, atau enggak karena ngasih makan kucingnya itu telat, atau karena ngasih makan kucingnya itu sedikit ya, terlalu sedikit. Itu jangan ya teman-teman. Nah, itulah cara yang biasanya aku lakukan ke kucing aku. Kalau misalnya kucing aku lagi mencret. Nah, kalau misalnya teman-teman punya tips untuk menangani kucing yang mencret, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya teman-teman punya kritik dan saran juga, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka sama video ini karena bermanfaat, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like-nya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya ya. Pokoknya share sebanyak mungkin supaya teman-teman yang lain yang punya kucing juga terbantu kalau misalnya kucingnya lagi mencret.
Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik tanda loncengnya supaya teman-teman dapat video aku yang terbaru yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.